Dan selanjutnya donasi berupa barang atau makanan telah terkumpul air 70 dus dari 2 donatur dan kurma 4 dus dari 2 donatur. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Teriring doa jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah melipat gandakan apa yang para jamaah infakkan. Semoga berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, untuk penceramah dan imam tarawih pada malam ini adalah Ustadz Dr. Andes Haji Dayat Hidayat. Dan untuk besok malam insya Allah Ustadz Sayyub Sayyidin STHI. Dan untuk penceramah kultum besok subuh adalah Awalun Hasbi Asidik. Selanjutnya yang terakhir, diharapkan kepada para jamaah untuk memperhatikan dan menjaga ketertiban pelaksanaan tarawih dengan mematikan suara dari ponsel, merapikan saf-saf salat, tidak mengobrol ketika ceramah sedang berlangsung, dan bagi jamaah yang membawa anak mohon dijaga supaya tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah anjala sahra Ramadana sahran aziman mubarakan fihi lailatun khairun min alfisah syamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Jemaah sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Merupakan satu kesempatan yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebab belum tentu kita tahun yang akan datang akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sekalipun usia masih muda, belum tentu Allah memberikan kesempatan, apalagi yang lebih tua, untuk senantiasa kita mudah-mudahan sisa usia kita ini dimanfaatkan dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah bulan suci Ramadan saya menyampaikan sebuah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diterima dari sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mendirikan untuk malam Lailatul Qadar landasannya iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang mendirikan saum Ramadan landasannya adalah iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam hadis ini tidak diterangkan dosa mana yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman, yang mendirikan, yang memakmurkan malam Lailatul Qadar. Kalau berbicara mengenai umur, kita sendiri tahu umur kita berapa. Mengapa hadis ini selalu diungkapkan setiap di bulan suci Ramadan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang lalu, sekalipun kita mendirikan tarawih, membaca Al-Quran malam, sekalipun kita juga melakukan ibadah Ramadan, adakah jaminan bahwa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapapun, adakah jaminan dan ciri-ciri bahwa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dengan hadis ini secara umum bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu dari mulai bulan hari pertama Ramadan sampai berakhir. Adapun hadis yang menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di hari-hari yang ganjil, itu juga sahih. Ya, karena adanya bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar ini tidak ada di bulan lain kecuali adanya di bulan Ramadan. Nah, satu kesempatan yang paling berharga bagi orang yang masih diberikan kesempatan usia di saat ini, maka untuk mendirikan kegiatan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah melaksanakan ibadah tarawih ataupun tahajud ataupun berdoa ataupun membaca malam, di mana kegiatan-kegiatan malam hari orang begitu berat untuk menunaikannya. Tapi bagi orang yang tadi ada satu keyakinan dan dorongan yang sangat kuat adalah iman, bahwa ini mendirikan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini adalah merupakan bagian rangkaian daripada kewajiban yang mana itu adanya di bulan suci Ramadan. Maka ini adanya satu keyakinan bahwa ini adalah satu keharusan yang dilakukan oleh dirinya sebagai seorang mukmin. Untuk apa? Untuk mencari, untuk mengharap maghfirah Allah, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di umur yang lalu-lalu itu Allah belum mengampuni karena masih kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita tunaikan, masih juga diabaikan. Oleh karena itu, dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini, anggaplah, asumsikanlah bagi kita sebagai orang yang beriman, ini merupakan ibadah Ramadan yang terakhir. Sebab tadi tidak ada jaminan, jangankan untuk 1 bulan, untuk besok pun belum ada jaminan saya masih bisa
berdiri, masih bisa berbicara ataupun ngomong. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika pulang dari sini, Allah malaikat Israel memanggil saya. Bukankah jamaah pernah melihat sebuah video orang yang ketika tausiah Israel mendampinginya, sedang membaca Al-Quran mendampinginya, dan termasuk juga orang yang sedang bermaksiat, berdurhaka, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya melalui malaikat Israel. Nah, ini waktu iman rahimakumullah. Jadi kita melakukan ibadah saum, melakukan kegiatan-kegiatan malam ini untuk meramaikan atau untuk memakmurkan masjid, untuk memperkaya kita dari pahala-pahala yang Allah janjikan tadi. Dasarnya apa? Iman. Tidak dasarnya adalah karena ikut-ikutan. Kita melakukan tarawih ikut-ikutan karena tetangga tarawih. Tidak demikian, tapi dasarnya iman. Bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, tetapi landasannya adalah iman. Oleh karena itu, ihwatu iman rahimakumullah, iman ini adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keterpanggilan, merupakan satu kewajiban dirinya sebagai pribadi mukmin melakukan tuntunan Allah melalui contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ihtisaban, ikhlas. Karena makna ihtisaban ini mempunyai beberapa arti, multi arti. Ihtisaban itu mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridho Allah, dan tidak terasa juga melakukan kegiatan-kegiatan ataupun ibadah-ibadah, baik ibadah saum Ramadannya maupun sholat wajibnya maupun ibadah sunatnya, tidak merasa berat. Itulah makna, salah satu makna ihtisaban. Maka sekarang kita introspeksi, apakah dengan adanya bulan suci Ramadan ini merupakan satu beban yang sangat berat bagi kita? Kalau merasa berat bagi kita melakukan adanya ibadah saum ini, berarti kita belum mendapatkan ihtisaban. Karena mana ihtisaban itu menjalankan yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan, yang berkaitan dengan kewajiban di bulan suci Ramadan maupun ibadah ringan. Sebab apa? Saya perlu pertajam mengenai ihtisaban ini. Tidak sedikit ibu-ibu, begitu datang bulan suci Ramadan, mendekat atau sepekan sebelum berakhir bulan suci Ramadan, yang terpikir adalah kue, yang terpikir adalah baju baru, yang terpikir beraneka ragam tentang, sehingga sementara penghasilannya sebesar ini dan tidak memadai. Penghasilannya sebesar ini, sementara dengan adanya bulan suci Ramadan harus diada-adakan, sehingga harus menganjuk dan menghutang, sehingga menjadi beban. Itu cirinya belum mendapatkan ihtisaban. Karena dengan datangnya bulan suci Ramadan dianggap beban. Belum harus ngasih ke orang tua, belum mau mudik segala macam, yang terpikir adalah dunia. Berarti itu belum ihtisaban. Nah ini ya, yang sering kita rasakan ya, dengan ada, apalagi dia sebagai seorang bos, waduh, belum memikirkan THR anak buah, sehingga tidak ingin adanya bulan suci Ramadan ini karena setumpuk beban yang harus dipikul oleh seorang bos. Ini menandakan dia belum ihtisaban. Yang seharusnya mendapatkan bulan suci Ramadan itu dengan senang, ihtisaban itu tidak menjadikan beban. Oleh karena itu paradigma berfikirnya ketika berakhir bulan suci Ramadan, mendekat ke Ramadan, mendekat ke sawal, jangan dijadikan beban. Mungkin selama ini kita yang memahaminya itu ihtisaban itu mengharap ridho Allah. Ternyata saya menemukan arti ihtisaban itu menganggap ringan di dalam kaitan ibadah-ibadah dengan ibadah saum. Itu yang ihtisaban. Yang berikutnya yang namanya ihtisaban ini ada perubahan diri. Perubahan diri, adanya perubahan. Apakah kita ini masih sombong kepada orang lain? Apakah kita masih takabur? Padahal sekian kali bulan suci Ramadan itu kita ikuti, tapi tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan mental. Ini juga ihtisaban ini merupakan satu evaluasi bagi diri kita. Jangan mampu mengevaluasi orang lain kesalahannya. Justru orang yang berbahagia itu adalah orang mukmin yang bersibukkan dengan kekurangan dirinya, sehingga mampu dia untuk merubah dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu ihtisaban, dan itulah yang pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ibadah sekarang masih seperti tahun kemarin, begini, tidak ada perubahan, maka tingkatkan. Kalau tahun kemarin kita jarang mengikuti bacaan bersama-sama, maka ketika ada kegiatan baca Al-Quran kita ikut. Harus ada perubahan diri. Ini ihtisaban. Iwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu peringatan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Zama an farajulun dahala alaihil mar Ramadanu summa an salaho qabla ayaghfirallahu. Celaka bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan tetapi dia tidak ada ciri-ciri mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka, kata Rasulullah SAW. Menandakan kita harus ada perubahan sikap. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan baik ibadah kepada Allah, baik melakukan akhlak terpuji, tingkatkan supaya jangan sampai bulan suci Ramadan berakhir masih tidak ada perubahan. Sementara kita belum tentu tahun depan akan ketemu lagi. Semoga ceramah singkat ini menyegarkan kembali supaya benar-benar kita menjadi manusia yang bertakwa. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salat tarawih sebanyak 11 rakaat, 4 2 kali dan witir 3 kali. Untuk